ada sejumlah temuan yang disampaikan informasi juga dari Bapak sebagai konsernya apa dan juga Pertama, kami sejak 1998 concern dengan agenda reformasi. Reformasi itu seluruh institusi. Reformasi kiranya adalah reformasi total sebetulnya. Baik birokrasi, termasuk institusi negara yang lain, termasuk institusi kepolisian. Yang kedua, kita juga menginginkan bahwa bagaimana kemudian good governance berjalan. Hak asasi manusia ditegakkan. Makanya ketika kemudian performa pemerintah dan performa DPR tidak menunjukkan good governance, bahkan mereka menunjukkan arogansi, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi. Kemudian yang kedua, ketika aparat kami melihatnya itu sebuah pelanggaran kemanusiaan yang luar biasa, karena melindas warga negara yang sebetulnya itu representasi dari kebanyakan warga negara. Dan itu pelanggaran. Dan itu menunjukkan bahwa reformasi di dalam kepolisian tidak berjalan. Karena itu kami melihat bahwa peristiwa yang melanggar kemanusiaan itu bukan sekedar elit politik datang membesuk atau bela sungkawa begitu, lalu menjamin hidup keluarga, itu bukan reformasi. Itu kesadaran universal biasa. Kalau saudara kita meninggal, kita datang. Itu standar. Ini persoalan yang bukan standar. Persoalan yang luar biasa, karena itu kemudian Presiden mesti melakukan langkah-langkah luar biasa. Di antaranya memang segera memberhentikan Kapolri. Itu hukuman paling etis dari praktek institusi yang menghilangkan nyawa manusia. Baru di bawahnya ada Kapolda, ada kabar hukum juga dan seterusnya. Jadi seluruh yang terkait dalam proses kepolisian semacam itu mesti segera diberhentikan. Kalau mau lebih mungkin kalau Kapolri masih punya ruang etik, dia sebetulnya bisa menyatakan mundur sebetulnya sebelum diberhentikan oleh Presiden. Tapi kan kita tunggu pernyataan Presiden, ternyata tidak muncul narasi itu. Kita lihat tanda tanya besar. Setelah Presiden memberikan penjelasan, justru kemudian terjadi gelombang aksi besar. Karena rakyat secara etika publik itu paham bahwa kepolisian ini sangat, saya nggak mau mengeluarkan kata-kata yang kasar, sangat luar biasa kesalahannya. Karena itu kemudian meskipun Presiden sudah menghentikan, rakyat terus demonstrasi. Itu kan seperti tidak punya kewibawaan Presiden, karena nggak menangkap persoalan substansinya. Karena itu kami aktif 98 yang sejak awal ingin agenda reformasi ini berjalan, kami harus bersuara. Dan kemudian yang ketiga, kami melihat bahwa tuntutan mahasiswa, rakyat, dan banyak kaum cendekiawan untuk mengevaluasi DPR dan lain-lain itu tuntutan yang penting sebetulnya untuk mengoreksi DPR. Karena itu respon kekuasaan, respon aparat mestinya menggunakan respon sebagaimana kerangka demokrasi. Kawal mereka, amankan mereka, dengarkan aspirasi semua komponen bangsa yang ikut demonstrasi. Tapi kalau demonstrasi dibalas dengan represi, itu namanya bukan negara demokrasi. Saya kira itu. Pak, kan selain tadi memberikan tuntutan, apakah aktivis 98 juga mengawal si Afan ini untuk diusut tuntas juga secara transparan? Karena kan Presiden sudah bilang. Iya, saya kira mestinya bukan sekedar memanggil 7 orang itu, tapi juga Kapolda, Kapolri diinterogasi itu oleh instrumen dalam kepolisian untuk melakukan evaluasi. Kalau kita mengingat di masa tahun 1998, itu Presiden pada waktu itu, B.J. Habibie membentuk TGPF namanya, Tim Gabungan Pencari Fakta, untuk melihat apa yang terjadi sesungguhnya di lokasi itu. Menggunakan teknologi tentu, ya, dengan banyak analisis, sehingga kemudian Presiden tidak hanya mendengarkan dari satu pihak, ya kan, tapi juga pihak yang independen untuk melihat persoalan ini. Karena ini bukan persoalan
Indonesia. Ini persoalan dunia. Ini sudah menjadi isu global. Saya kira itu. Ini kan ada 7 yang sudah dipanggil Iya. dari anggota. Apakah hubungan etik atau harus ada hukum lain yang dilakukan? Ya saya kira tidak cukup dengan teguran etik ya kalau sifatnya normatif begitu, tapi hukum yang tegak untuk menunjukkan bahwa supremasi hukum ada di Indonesia, bahwa Indonesia ini bukan apa yang disebut dengan Makstat, bukan negara kekuasaan tapi Rechtsstaat, negara hukum. Sebagai negara hukum, orang yang bersalah harus dihukum, dan hukumannya kalau tindakannya berat melanggar hak asasi manusia ya harus berat karena menghilangkan nyawa manusia. Jadi saya kira itu. Tadi sempat disebutkan juga Ya, kalau tuntutan-tuntutan ini tidak direspon dengan cepat oleh pemerintah, kami sudah cukup bersabar untuk tidak turun di jalan. Sebagian kami adalah kaum cendekiawan, banyak intelektual, banyak dosen, sebagian usaha kecil-kecilan, ada bertani, berkebun, berdagang, ada kerja kantoran. Itu kan kami diam melihat perkembangan Indonesia. Dan kami sebetulnya hampir setiap tahun bersuara, setiap kali peringatan reformasi. Nah kalau sampai nanti usia 28 tahun reformasi, situasi masih seperti ini, sepertinya kami akan merumuskan langkah-langkah yang lebih konkret. Bisa jadi kami akan turun di jalan. Bisa jadi. ini kan kalau kita melihat hari ini masih ada aksi massa, kemudian bus Jakarta bahkan iklan, ada fasilitas umum, ada apa? Ya, saya kira aksi-aksi ini sebelum Presiden melakukan keputusan yang mendasar tidak akan berhenti. Saya melihatnya tidak akan berhenti, akan terus terjadi. Pekan depan juga akan muncul lagi dan terus ada, bahkan meluas sampai bulan Oktober. Bahkan kemungkinan bulan Oktober akan lebih besar kalau Presiden tidak melakukan langkah-langkah korektif. Jadi jangan salahkan rakyat, mahasiswa dan lain-lain kalau kemudian aksi justru makin membesar. Karena pemerintahnya, ya Presiden harus mengingatkan. Kalau nggak berani juga kita tanda tanya, ada apa Presiden dengan institusi yang melakukan kesalahan mendasar? Saya kira dalam kerangka demokrasi kita mesti pahami ya bahwa narasi bubarkan DPR itu adalah narasi radikal, satu protes kemuakan yang akumulatif. Maknanya bukan makna tekstual. Kan kita bisa pahami ada makna konotatif, ada denotatif begitu ya. Jadi maknanya bukan makna tekstual bahwa betul-betul membubarkan DPR. Saya kira beberapa ini harus dikoreksi juga, seolah-olah bubar DPR gitu. Tapi itu mau menunjukkan bahwa DPR ini sudah disfungsi. Nah, adapun pembubaran DPR itu sebetulnya pernah terjadi di Indonesia. Yaitu pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden karena kondisi situasi yang darurat, maka keluar dekret. Kan dari istilah dekretum, dalam situasi darurat Presiden bisa mengambil keputusan sangat penting. Kemudian yang kedua, peristiwa tahun 99, ketika 98 terjadi peristiwa reformasi, kan itu baru 1 tahun pemilu. Bulan Juli kalau nggak tahun 97 itu baru pemilu. 98 Soeharto jatuh, lalu tahun 99 pemilu lagi. Jadi DPR cuma umurnya 1 tahun kurang lebih 1-2 tahun. Jadi itu bubar juga DPR dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin baru menjabat 1 tahun gitu ya. Jadi jangan dikira narasi pembubaran DPR itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Pernah terjadi 2 kali. Jadi kalau DPR macam-macam juga, ya situasi itu memungkinkan. Tapi saya mengatakan narasi bubarkan DPR oleh demonstran itu sebenarnya itu harus, kan elit politiknya mesti belajar tanda-tanda, simbol-simbol protes gitu, supaya ditangkap, oh ini betul udah marah, kira-kira begitu. Lalu apa yang dilakukan ya? Corrective action, akan dikoreksi. Nah, kalau itu dilakukan ya kan. Jadi saya kira itu. Cukup. Terima kasih ya Mas. Sama-sama.